Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Sanuwasil ad-dars wa fi sabiq tawaqafna fi nuqtatil A, fi qismil A, yakni an awalan hamzatul wasl, ya. Wa al-an sanabhas fi nuqtah ba, ya. Jadi pekan kemarin kita sudah bahas tentang poin A, ya, yaitu tentang pengertian hamzah wasl. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini, ya. Kita akan bahas tentang poin B sekarang. Kita masuk ke poin B, ya. Tafadhalu an taftahu safhah ula, ya. Silakan dibuka halaman pertama, ya. Bukunya masing-masing dibuka. Di situ ada poin B, ya, yaitu tentang mawadhi'uha, ya. Setelah kemarin kita bahas tentang hamzah wasl, pengertiannya di mana hamzah wasl adalah hamzah zaidah, ya. Jadi hamzah tambahan. Hamzah tambahan yang diberikan, ya, di awal, ya, di awal kata, yang jika dia berada di depan maka di awal kalimat, ya, maka dia dibaca, akan tetapi kalau berada di tengah, ya, dia hamzah waslnya tidak dibaca. Sekarang mawadhi'uha, ya, poin B, mawadhi'uha, ya, letak atau contoh-contohnya di mana saja, gitu, ya, hamzah wasl ini, ya. Nah, kama tarawna fil kitab anna fil yamin yakni maudhi'u, ya, wa fil yasar al mithal au amsilah, ya. Jadi kalau antum lihat di buku masing-masing, sebelah kanan ada tulisan maudhi'u, ya, maudhi'u, dan sebelah kirinya al mithal, misal contoh, ya. Maudhi'u itu berarti tempatnya, ya, tempatnya. Baik, awalan, ya, al-maudhi'ul awal, ya, letak yang pertama, ya, hamzah wasl itu fi asma'a muayyanah, ya, fi asma'an muayyanah, ya, fi asma'a muayyanah. Jadi untuk tempat yang pertama, ya, contoh dari hamzah wasl ini yaitu dari yang ada pada isim muayyan, ya, isim muayyan, ya. Sumi'at minal arabi sama'an, ya. Silakan diberikan harkat, ya. Fi asma'a muayyanah, ya, fi asma'a muayyanatin, ya. Sumi'at minal arabi sama'an. Jadi isim-isim muayyanah, ya, sumi'at didengar, ya, minal arab, ya, sama'an. Jadi bagaimana mengetahui, ya, isim-isim muayyanah itu, yaitu dengan pendengaran, ya, melalui sama'an, ya, pendengaran, ya, kita bisa tahu, ya. Hiya adalah, ya, hiya, ya, artinya adalah, ya, atau contohnya, ya, hiya di sini.
Al-misal, antum lihat sebelah kiri al-misal ya. Ada kata ibnun ya. Ibnun. Nah, hamzah di depan kata ibnun itu adalah hamzah wasol ya, hamzah wasol ya, yang ada di depan kata ibnun hamzah wasol. Jadi kalau misalkan kata ibnun itu diletakkan di depan kalimat, sebuah kalimat, maka ibnunnya ini dibaca ya. Contoh Ibnul Arab ya, atau Ibnu Ibrahim ya. Karena dia ibnunnya di depan, maka hamzahnya dibaca ya. Lain halnya kalau kata ibnun ini ada di tengah ya, ada di tengah, atau misalkan di depannya ada huruf lain atau kata lain. Contoh ya, wabna, kita tambahkan huruf waw ya, tanda huruf waw ya, yang dalam bahasa Arab artinya dan ya. Maka hamzah di situ, hamzah wasolnya tidak akan dibaca ya. Jadi wabna ya, wabnu misalkan ya, wabnu Abbas misalkan, dan Ibnu Abbas ya, contohnya seperti itu ya. Baik, contoh berikutnya ya. Apakah arti dari ibnun? Ibnun artinya anak ya. Bin, kalau bahasa kita bin ya. Jadi anak ya. Kemudian contoh berikutnya ibnatun ya, ibnatun ya. Nah, kalau ibnatun berarti anak perempuan ya, sama seperti ibnun tadi ya. Kemudian contoh berikutnya imruun ya. Imruun ya. Antum bisa lihat contoh ketiga imruun ya. Sama ya, hamzah yang di depan adalah hamzah wasol ya. Nah, kalau misalkan dia di tengah, maka hamzahnya tidak dibaca ya. Wamruun masalah ya, contohnya wamruun kalau kita tambahkan huruf waw di depannya. Artinya apa imruun? Ya, imruun artinya seseorang ya, seseorang. Kemudian contoh yang keempat ya, al-misalur rabi imra'atun ya. Imra'atun artinya ya, kalau tadi imruun itu seseorang untuk laki-laki yang muzakkar ya. Kalau imra'atun berarti seseorang untuk muannas atau perempuan. Nah. Kemudian berikutnya contoh al-misalul khamis ya, contoh yang kelima ismun, ismun ya. Jadi kata ismun, alif atau hamzah di depannya adalah hamzah wasol ya. Kalau misalkan dia di depan, maka hamzahnya dibaca. Kalau di tengah, maka hamzahnya tidak dibaca ya. Ismun, ismun ya. Ismun artinya nama ya. Contoh kalau misalkan di tengah ya, kalau kita bertanya siapa namamu, maka kita baca masmuka, masmuka ya, masmuka, tidak maismuka ya. Jadi langsung masmuka, masmuka ya. Jadi hamzahnya hilang ya. Kemudian ismun artinya nama ya, ismun artinya nama. Kemudian contoh yang berikutnya isnani, isnani, isnani ya. Isnani artinya dua ya. Jadi hamzah di depannya adalah hamzah wasol ya. Isnani untuk muzakkar ya. Kalau muannasnya ya, antum bisa lihat contoh berikutnya isnatani, isnatani. Nah, itu untuk muannas sama pengertiannya dua ya. Dua. Nah, kemudian contoh berikutnya yaitu awalul musanna ya. Contoh musanna dari kata-kata yang tadi ya, yang di atasnya. Yang tadi awal kita baca ya. Contohnya kata ibnun ya. Ibnun kalau musannanya berarti ibnani ya. Kalau ibnatun musannanya ibnatani ya. Kalau imruun musannanya berarti, musanna itu artinya dua ya, dua orang itu dua. Imruun
musananya imro'ani, ya. Ismun musananya ismani, ya. Ismani, ya. Nah, itu contoh dari hamzah wasol yang ada pada asma'a muayyanah, ya. Asma'un muayyanah, ya, muayyanah. Jadi contoh dari yang ada pada isim-isim muayyan, ya. Isim muayyan. Kemudian contoh yang kedua atau maudhi'u tsani, ya, yaitu antum bisa lihat di nomor 2, ya, awalul madi al-khumasi, ya. Awalul madi al-khumasi, ya, yaitu yang ada pada fi'il madi khumasi, ya, fi'il madi khumasi, ya. Mungkin antum belum belajar tentang contoh-contoh fi'il, ya. Fi'il itu ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, ya. Nah, fi'il madi itu bentuk kata kerja lampau, ya. Nanti fi'il juga ada beberapa jenis, ada sulasi, ada rubai, ya. Kemudian sulasi juga ada sulasi mazid, sulasi mujarrad, ya. Kemudian ada fi'il khumasi juga, ya. Maka yang di sini contoh kedua adalah fi'il madi khumasi. Khumasi itu 5, ya. Jadi 5 kata, ya. Contoh, ya, al-misal, ya. Antum bisa lihat sebelah kiri in tolaqo. In tolaqo, ya. Kalau antum hitung hurufnya itu ada 5. Hamzah, nun, to, lam, qaf, ya. Hamzah, nun, to, lam, qaf. Nah, itu 5. Nah, itu disebut dengan fi'il khumasi, ya, khumasi, dan ini dalam bentuk madi, ya. Kata kerja lampau, ya. In tolaqa, ya. In tolaqa artinya pergi, ya. Kemudian in qata'a, ya. Itu sama fi'il madi khumasi, ya. In qata'a. Nah, ini in qata'a artinya terputus, ya, atau terpotong, ya, itu. Ini saja yang kita bahas untuk pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya. Dan jangan lupa, ya, untuk mengisi daftar hadir nanti akan di-share, ya, di grup WA, ya. Insyaallah. Kemudian nanti ada pertanyaan seperti biasa, maka jangan sampai tidak menyimak videonya, karena kalau tidak menyimak videonya tentu kalian tidak akan bisa menjawab pertanyaan tadi, ya. Tapi waktunya mungkin sudah cukup, ya. Naktafi bihadzal liqa bilhamdalillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.